Oke teman-teman, saya mau share, saya mau bagi pengetahuan, pemahaman. Akibatnya apa sih suhu cold basin, suhu air ya di cold basin itu naik ya di PLTP ya. Tidak hanya PLTP ya, di semua manufaktur ya, semua tempat juga. Yang penting cooling tower. Nah, cold basin itu yang mana ini? Di PLTP nyebutnya basin ini, cold basin, cold water basin ya, cold water basin. Oke. Jadi ini akibatnya apa sih kalau cold water ini suhunya naik ya? Pertama, konsentrasi garam naik. Kita tahu seperti di laut, untuk penggaraman ya, bukan penggaram, untuk yang ekstrak garam di laut itu dengan cara membiarkan air laut dijemur di bawah terik matahari sama dimanapun air ya, dipanasin terus, maka nanti konsentrasi garam akan naik ya, akibat air terus menguap sehingga itu juga menimbulkan kerugian pada air ya, airnya cepat habis gitu teman-teman. Jadi kita butuh air dari sungai. Jadi untuk mempertahankan suhu air basin tetap dingin itu adalah manfaatnya cukup banyak. Jadi misal suhu basin 37, 38, 39 itu kurang baik ya, untuk air basin, cool basin di cooling tower, karena airnya akan mengalami losses, akan menguap secara cuma-cuma. Maka perlu tindakan lanjut untuk menurunkan air cool basin. Kedua, akibatnya apa? Pertumbuhan mikrobanya akan tinggi ya. Kalau di tempat saya bekerja itu mesopil ini yang akan tumbuh ya. Mikroba ini tentu akan mempengaruhi efektivitas, semakin mempengaruhi efektivitas pendinginan di cooling tower ya, proses pembuangan panas di cooling tower. Idealnya suhu mikroba itu di bawah 30 untuk airnya. Maka jika suhunya itu di antara 30 sampai 40, pertumbuhan mesofilnya cukup tinggi, maka tidak heran jika di cooling tower di PLTP itu banyak lumut atau banyak kotoran atau lumpur, yaitu salah satunya adalah dari pertumbuhan mikroba yang cukup tinggi dikarenakan temperaturnya sudah dalam temperatur dalam pertumbuhan mikroba yang cukup baik ya. Idealnya di bawah 30 teman-teman ya. Di bawah 30, antara ya 15 sampai antara 20 sampai 28, nah, batasnya seperti itu. Maka yang terjadi adalah akan banyak kotoran di sini di cold water basin. Tidak hanya di cold water, maka kotoran juga akan menempel di film di filmnya juga, sehingga akan menimbulkan sumbatan dimanapun dia akan menempel, karena suhu air yang hangat itu baik untuk pertumbuhan mikrobakteri. Oke. Selanjutnya adalah ini contoh ya, terjadi banyak lumut di cooling tower, khususnya jenis cooling tower counterflow. Itu akan sangat berdampak jika pertumbuhan mikrobanya tidak dikontrol, sangat berdampak cepat. Dampaknya itu cukup cepat untuk dilihat, maka efektivitas akan buruk ya, akan menyumbat di nozzle, menyumbat di film, sehingga efektivitas air akan berkurang. Ini contoh gambar lumut akibat mikroba ya, pertumbuhan mikroba yang tidak terkendali. Ini tentu akan meningkatkan pemakaian sendiri ya, meningkatkan pemakaian energi, sehingga kurang baik untuk pemakaian sendiri atau konsumsi energi sendiri, listrik bagi unit pembangkit, terutama pembangkit. Efek lainnya adalah nozzle akan mengalami kebuntuan ya, banyak lumpur,
kemudian menimbulkan efektivitas yang buruk karena airnya tidak pecah dengan sempurna ya, karena nozzle-nya tidak berputar dengan baik. Ini adalah contoh kasus uh, bagaimana ini fill film, bagaimana fill film itu rontok ya akibat air tidak pecah dengan sempurna. Ini juga jebol, jadi fill barnya jadi jebol. Ini adalah contoh gambar nozzle-nya, spray water nozzle yang tidak bisa berputar karena banyak lumpur, teman-teman. Ya. Kemudian efek selanjutnya adalah bad heat transfer di kondenser ya. Transfer panas di kondenser jadi jelek. Yang tadinya bisa mentransfer panas itu 53 ke 30. Kemudian karena suhu basin itu jadi panas ya, 33, 34, 35. Maka kalori yang terbuang dari kondenser itu akan sedikit. Ini ada langsung ke simulasi teman-teman ya. Simulasi saya pakai Aspen ISIS. Jadi contohnya seperti ini. Misal suhu basinnya itu saya naikkan ya. Dia mempengaruhi apa saja? Dari 35, 36. Enter. Oke. Maka suhu kondensor air kondensat itu akan naik ya dari 51 ke 52. Tentu tekanan kondensor akan naik ya. Dari 120-an ke 130-an. Dan power megawatt turbinnya akan turun ya. Kalau saya turunkan lagi ke 33, yang terjadi adalah ke 36 ke 33. Nah, ini naiknya 30.6 tadi 30.07. Suhu air kondensatnya turun ya dari 52 ke 50. Kemudian tekanan kondensernya 130 ke 120. Oke, kita ubah lagi teman-teman ya ke 37. Apa yang terjadi? Enter. Megawatt turbinnya hanya menghasilkan 29 megawatt. Tekanan kondensernya naik. Suhu air kondensatnya hampir mencapai 53 derajat. Oke teman-teman ya, sekian dari saya sharingnya efek atau apa akibatnya jika suhu cold water basin naik. Terima kasih, semoga bermanfaat.